Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Garuh Rizal, NIM 16 8156. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang artikel proceeding yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil judul pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagel 1 Surabaya. Pada slide selanjutnya pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, sama manfaat. Pada latar belakang yang pertama, pengalaman saat magang 1. Nah, saya menjumpai pada saat magang 1, saya menjumpai banyak siswa yang tidak bisa matematika. Mungkin mereka tidak bisa karena tidak tertarik atau tidak suka pada matematika itu sendiri. Bisa jadi mereka tidak suka atau tidak tertarik dikarenakan mereka menganggap matematika sesuatu yang sulit dan tidak menyenangkan. Dan juga pada saat magang 1 saya sering menjumpai siswa kelas 2 yang saat mengerjakan soal matematika masih melihat tabel perkalian, masih melihat teman kanan kirinya. Itu bukti bahwa mereka tidak bisa matematika. Yang kedua, metode yang salah dalam pembelajaran. Seringkali guru-guru senior masih sering menerapkan metode konvensional pada pembelajaran matematika seperti metode hafalan. Nah, metode hafalan ini sangat tidak dianjurkan pada matematika karena akan menguras pikiran dari anak untuk menghafalkan sekian angka yang sangat banyak. Metode hafalan sangat tidak dianjurkan pada mata pelajaran matematika karena metode hafalan tidak cocok dan akan membuat siswa menjadi tidak paham akan konsep dari perkalian itu sendiri. Yang ketiga, matematika ilmu abstrak. Matematika memiliki objek tujuan yang abstrak, oleh karena itu konsep-konsepnya yang bersifat abstrak. Guru pada saat mengajarkan konsep abstrak itu harus menjelaskan matematika dari abstrak menuju ke hal yang konkret agar bisa dimengerti oleh siswa SD kelas 2. Karena pada saat usia siswa kelas 2 itu masih membutuhkan pembelajaran yang konkret, tidak bisa pembelajaran yang berupa abstrak karena masih pada fase pra-operasional. Selanjutnya, peneliti mengambil rumusan masalah adakah pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagel 1. Yang selanjutnya manfaat bagi pendidik atau bagi guru dapat memperluas pengetahuan tentang banyaknya metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas guru saat melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, bagi peserta didik atau siswa melalui penerapan metode jari magic yang dapat mempermudah siswa dalam melakukan operasi hitung pada materi perkalian serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi perkalian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada slide kali ini kajian pustaka. Di kajian pustaka ada metode pembelajaran, ada metode jari magic, ada hipotesis, dan ada kerangka konseptual. Pada metode pembelajaran memiliki pengertian cara pendidik atau guru untuk menyampaikan materi pelajaran dalam sebuah pembelajaran. Metode pembelajaran juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses belajar seorang siswa. Sedangkan faktor yang menentukan sebuah metode pembelajaran ada 7. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan guru. Yang ketiga, kemampuan peserta didik. Yang keempat, jumlah peserta didik. Yang kelima, jenis materi. Yang keenam, waktu. Dan yang ketujuh, fasilitas yang ada. Sedangkan pada metode jari magic memiliki pengertian. Menurut Aulia, jari magic adalah metode berhitung super cepat menggunakan jari. Metode jari magic selain sebagai solusi guru terhadap anak yang kesulitan belajar matematika khususnya pada materi perkalian, jari magic juga membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, jari magic ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tidak memperberat kerja otak seperti hafalan yang menghafalkan beberapa angka yang sangat banyak. Yang kedua, membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, praktis
hanya menggunakan jemari tangan. Yang keempat, mudah untuk digunakan. Yang kelima, hasil hitungnya cepat. Yang keenam, tidak dilarang saat ujian. Nah, langkah-langkah dalam menerapkan metode jari magic yaitu yang pertama, siswa harus diajarkan atau dikenalkan dengan konsep perkalian. Yang kedua, siswa dikenalkan dan diberi penjelasan tentang apa itu metode jari magic. Yang ketiga, siswa ditunjukkan tentang formasi jari magic. Yang keempat, siswa melihat demonstrasi yang diperagakan oleh guru tentang operasi perkalian menggunakan jari magic. Yang kelima, siswa mempraktekkan sendiri operasi perkalian jari magic. Nah, di sini peneliti atau saya mengambil hipotesis ada pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagel 1 Surabaya. Nah, pada kerangka konseptual yang dapat dilihat pada PowerPoint, timbullah masalah yaitu adakah pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagel 1. Nah, berupa materi ajarnya berupa mata pelajaran matematika. Terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu berupa metode jari magic, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Setelah itu, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi post-test untuk mengetahui hasil perbedaan tersebut. Dan hasilnya adalah ada pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagel 1 Surabaya. Pada slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif through experimental design dengan rancangan post-test control group design. Jenis penelitian through experimental design ini menggunakan post-test. Dalam desain penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberikan post-test untuk mengetahui adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelompok pertama yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok kedua yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Kenapa menggunakan purposive sampling? Karena untuk mencari sampel dengan tujuan. Nah, tujuan apa yang ingin dicari oleh peneliti yaitu ingin mengambil sampel dengan kemampuan yang sama. Jadi sebelum dilakukan penelitian dipastikan bahwa kedua sampel ini memiliki kemampuan yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa tes dengan soal pilihan ganda berjumlah 10 dan isian singkat berjumlah 5. Teknik analisis data yaitu uji T dengan prasyarat uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk mengetahui sampel yang diambil bervariansi sama. Untuk slide selanjutnya yaitu penyajian data dan analisis data. Dapat dilihat dalam PPT yang saya sajikan, kelas kontrol mempunyai nilai tertinggi yaitu 85. Pada kelas eksperimen nilai tertinggi yaitu 95. Dari uji homogenitas yang diperoleh dari hasil post-test, F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu sama dengan 1,06 lebih kecil dari 1,90, yang diartikan bahwa dua sampel yang diambil yaitu bervariansi sama atau homogen. Sedangkan uji normalitas yaitu memiliki syarat bahwa X hitung lebih kecil daripada X tabel. Pada selanjutnya itu penyajian dan analisis data. Dapat dilihat dari PPT yang saya sajikan bahwa nilai tertinggi dari kelas kontrol yaitu 85, sedangkan nilai tertinggi dari kelas eksperimen yaitu 95. Uji homogenitas memiliki syarat F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, pada uji homogenitas yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh F hitung sebesar 1,06 dan F tabel sebesar 1,90, yang artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang memiliki arti bahwa kedua sampel memiliki variansi yang sama atau homogen. Sedangkan pada uji normalitas memiliki syarat X hitung lebih besar daripada X tabel, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Jika X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, pada
uji normalitas yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai post test yang diperoleh untuk kelas eksperimen X hitung sebesar 11,039 negatif 11,039 dan X tabel diperoleh sebesar 12,592, yang artinya bahwa kelas eksperimen berdistribusi normal, sedangkan pada kelas kontrol nilai X hitung yang diperoleh negatif 81,093 dan F tabel yang diperoleh 12,592, yang artinya X hitung lebih kecil daripada X tabel, yang artinya kelas kontrol juga berdistribusi normal. Uji hipotesis yang telah dilakukan dari nilai post test diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung diperoleh 4,655, sedangkan T tabel diperoleh 2,004, yang artinya hipotesis diterima. Yang memiliki kesimpulan H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya ada pengaruh metode jari magic. Nah, sedangkan pada slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode jari magic terhadap hasil belajar matematika materi perkalian siswa kelas 2 SDN Ngagarjo 1 Surabaya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.